Langsung saja saya bombardir dengan pertanyaan nih Pak Rizal ya. Kapan sih sebetulnya saat yang paling tepat ini untuk seseorang membangun jaringan di luar negeri? Mengingat kan memang juga dibutuhkan modal tertentu ya. Oke. Nah, kita kan beruntung kita ada sekolah bisnisnya Unicore. Jadi kapan kita harus melakukan sesuatu, kapan sebaiknya melakukan apa, ini memang sudah didisiplinkan oleh Unicore. Nah, selain kita ada Unicore, kita juga ada namanya garis sponsorisasi, ada upline. Jadi ketika kita mau kembangkan ke luar negeri, kita konsultasikan dulu. Kira-kira tepat nggak kita membangun di daerah ini misalnya. Nah, memang kalau misalnya kita rencana mau bangun ke luar negeri dengan cara langsung pergi ke daerah situ, pasti biayanya cukup besar dan harus punya pengalaman di negara tersebut yang kita tuju. Kalau belum pernah ke sana, pergi ke sana tidak mungkin lah pastinya. Nah, sehingga kalau seseorang misalnya ya memang niat mau kembangkan ke luar negeri dan harus berangkat langsung ke sana, itu Unicore menganjurkan bahwa minimal kita sudah bintang 8 dan sudah Excel. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah mencapai di peringkat bintang 8, secara sistem bisnisnya sudah cukup kuat. Yang di sini, yang di Indonesia. Ya, betul. Jadi ketika dia tinggalkan Indonesia untuk bangun di negara itu, di Indonesia sudah cukup jalan dengan bagus. Kecuali kalau belum kuat ditinggalkan di negara tersebut, bahkan kalau kita kembangkan ke luar negeri kan tidak mungkin 1 hari 2 hari. Pastinya di sana mengajarkan bagaimana cara kerjanya, sistem kerjanya, evaluasi, semuanya dan sebagainya. Jadi itu syaratnya ya. Betul. Berarti kalau yang peringkatnya masih belum bintang 8, sebaiknya belum membangun jaringan di luar negeri atau gimana? Memang ketika belum bintang 8 dan Excel sebaiknya konsultasi lagi Kak. Konsultasi dulu ya. Tetapi saya melihat begini, kan Tianxi ini kan cukup pesat perkembangannya. Sudah lebih dari ratusan negara lah yang pasti ya. Sehingga begitu pesatnya, ini kan peluang buat kita. Kalau kita bisa kembangkan di negara itu, potensinya sangat besar sekali. Nah, bagi misalnya seseorang baru peringkat bintang 3 atau bintang 4, bintang 5, terus kira-kira bagaimana kalau kita kembangkan di luar negeri? Nah, inilah menariknya, kita ada namanya Unicore yang akan mengajarkan kita bagaimana membangun usaha ini dimanapun. Sebenarnya kalau saya nilai bahwa kita kembangkan di Indonesia atau di luar negeri pun saya pikir sama saja. Misalnya saya contohkan, saya tinggal kebetulan di Jakarta. Kalau saya mau kembangkan bisnis ini di Medan atau mungkin di Makassar, saya pikir juga tempatnya cukup jauh juga. Apa bedanya dengan di luar negeri? Saya pikir sama gitu ya. Hanya kalau di luar negeri mungkin hanya bahasanya aja agak beda. Ya, kulturnya saja agak beda. Tapi dari jarak saya pikir sama saja. Sehingga kalau masih seseorang bintangnya masih baru, ya tidak mungkin dong langsung serta-merta ke negara itu. Tetapi mungkin bisa melalui email, melalui telepon, melalui alat bantu dikirim dulu ke negara itu juga bisa. Jadi semua jaringan komunikasi bisa dimanfaatkan, apalagi sudah ada alat bantunya seperti ini ya. Sudah ada Unicore yang menyediakan semuanya. Nah, ini dengan banyaknya kemudian jaringan-jaringan yang dibangun di luar negeri dengan bantuan Unicore, ini berarti leader-leader dari Indonesia juga mulai dikenal dong? Wow, pasti. Sebagai contoh begini, kemarin Pak Louis Tendan sendiri, salah satu leader tertingginya Unicore, itu menjadi guest speaker di Afrika. Di Afrika? Betul. Dan beliau jelas sangat terkenal sekali di seluruh dunia saat ini. Iya, dan beliau bukan hanya di Afrika, beliau sudah beberapa kali melakukan ceramah, melakukan training-training, dan itu sudah bukan hanya 1-2 negara saja, sudah banyak sekali negara. Artinya kalau misalkan kita kembangkan bisnis ini di luar negeri, otomatis kita semakin terkenal, leader-leadernya juga semakin terkenal. Jadi ada misi lainnya juga yang bisa tercapai. Betul. Nah, kalau Pak Rizal, sudah ada jaringan di luar negeri ini di mana? Kebetulan sudah ada beberapa juga ya. Ada di Hong Kong, ada Malaysia, kita juga saat ini sedang saya kembangkan di Denmark. Denmark? Ya, di Eropa. Wah, sampai Eropa ya? Betul, ya. Apa yang berkesan dengan adanya jaringan di luar negeri ini bagi Pak Rizal? Nah, yang pasti kalau kesan bagusnya duitnya. Iya, kursnya rame banget ya, macam-macam gitu ya. Iya. Tapi begini saya melihat bahwa ini kan memang era globalisasi ya. Orang Indonesia ke luar negeri, orang luar negeri ke Indonesia ini peluangnya sangat besar sekali. Saya salah contoh aja sangat terkesan dengan salah satu bisnis grup saya, organisasi bisnis saya yang ada di Hong Kong ya. Kebetulan juga Bu Sri punya bisnis yang sangat besar sekali di sana ya, Pak Heru Kunchoro juga. Nah, di sana itu orang kerja itu 1 minggu itu full. Hanya kadang-kadang punya waktu libur pun hari Minggu tok. Kadang pun nggak libur. Dan mereka kalau kerja itu dari jam 4 pagi atau jam 5 pagi sampai malam. Dan yang saya benar-benar terkesan, mereka masih bisa jalankan usaha ini dengan waktu yang sangat terbatas sekali.
Sehingga kan sering ya mereka konsultasi lewat telepon dengan saya itu sampai jam 10 malam, jam 12 malam ketika mereka sudah selesaikan pekerjaan di rumah. Apalagi yang sangat mengesankan, kan kebetulan jaringan Hongkong kan sudah cukup berkembang gitu ya. Mereka banyak sekali yang hanya lulusan SD, SMP. Yang mengherankan mereka sudah mulai sadar mereka harus punya aset di luar negeri. Hebat, luar biasa sekali ya. Karena mereka sadar ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka hanya punya uang saja. Ya, hanya punya uang saja, dan uang ini kalau dimakan lama-lama kan habis juga. Betul. Ketika habis mereka harus pergi lagi ke luar negeri. Sampai kapan? Betul. Sampai kapan mereka akan berhenti terus bekerja dengan seperti itu? Sehingga mereka mulai sadar bahwa mereka harus punya aset di luar negeri, tempat mereka saat ini bekerja. Ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka sudah punya aset di luar negeri, uangnya tetap mengalir. Boleh kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita semuanya yang ada di luar negeri yang punya semangat luar biasa. Dan tadi Bu Sri bilang bahwa justru Bu Sri lah yang termotivasi oleh semangat mereka ya. Saya yakin juga banyak di antara kita yang termotivasi. Aduh, mereka aja yang kerja dari pagi sampai malam sekali punya waktu untuk mengembangkan bisnis Tianxi karena mereka sadar bahwa kebebasan finansial, kebebasan waktu bisa mereka dapatkan dengan menjalankan bisnis ini. Bagaimana dengan kita yang di Indonesia? Saya yakin waktu masih banyak ada di mana-mana.